Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menghadap tahta kehadirat-Mu pada saat ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mohon kemurahan-Mu bagi kami semua Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami benar-benar menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semua yang melayani Tuhan, bahkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau tolong kami semua. Sehingga ibadah ini Tuhan bukan sebuah rutinitas saja, tetapi benar-benar kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau pada saat ini, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita akan segera memuji-muji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat petang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dilimpahkan kepada kita saat kita sebentar masuk di dalam acara doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam kebaktian doa, kita akan melakukan satu lagu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati ini untuk Tuhan. Puji Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dengan hadirat-Mu saat ini. Oh, bahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Oh, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, puji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, tiada berubah. Oh, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya beri kemurahan kepada kami untuk kami bisa membuka hati, bahkan menerima, menyimpan, bahkan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami boleh mengalami satu kemurahan, terutama pada hari-hari terakhir musim pandemi ini. Kami boleh dilindungi, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami pemeliharaan dari pribadi Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur dan kami akan terima berkat firman-Mu pada sore petang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan sebentar akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan setelah itu kita akan sujud menyembah, mengagungkan Tuhan. Bahkan memohon di dalam doa, bahkan tidak luput kita mau mengucap syukur selalu
kepada pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar lagi firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi satu kunci kemenangan sampai 7 kali, supaya kita benar-benar fokus mendengar dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita mengalami pertolongan dari Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yosua. Kitab Yosua, ya. Di situ ada kata-kata kuatkan, teguhkan hatimu, ya. Sekali lagi, ada kata-kata kuatkan, teguhkan hatimu, ya. Di kitab Yosua ini pasal 1 sampai 4 kali Tuhan nyatakan kepada Yosua, ya, supaya kuat, supaya teguh hati dari kita semua. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 mulai ayat 6. Ayat 6. Setelah itu ayat 6, 7, 9 dan 18. Ya, mulai ayat 6. Silakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang aku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, Ya. sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, Ya, terus. supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terus 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Ya. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat terakhir yaitu ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oh, puji Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan sore petang ini, yaitu supaya kita kuat, supaya kita teguh, ya, di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita kuat? Bagaimana supaya kita teguh? Yaitu di sini dikatakan, jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, juga supaya kamu beruntung. Kedua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, 4 kali nasihat firman Tuhan, sampai 4 kali itu merupakan sesuatu yang teguh, ya. Kalau kita melihat meja, ya, kakinya itu ada 4, ya. Kakinya supaya meja itu kokoh, ya, maka kakinya ada 4. Demikian juga kalau kita mau kuat, teguh, ada nasihat 4 kali, ya. 4 kali supaya kita mendengar dan mendengar, ya. Jangan 1 kali cukup, ya, tetapi kita sampai di sini berkata 4 kali supaya kita teguh, kuat, sehingga kita berhasil, sehingga kita menang menghadapi segala macam tantangan-tantangan istimewa
pada hari-hari terakhir menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu COVID-19. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita teguh, kuat di dalam Tuhan. Jangan kecut, ya. Sehingga kalau kita teguh, kuat, ada satu rasa ucapan syukur yang melimpah. Coba kita baca Kolose, ya. Suratan Kolose. Suratan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Ya. Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 1, hendaklah. Terus Hendaklah kamu berakar di dalam Dia 2, hendaklah. Terus dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh 3, hendaklah. Terus dalam iman yang kuajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah ucapan dengan syukur. oh, puji Tuhan. Di sini juga kata-kata 4 kali, ya. Setelah kita menerima, ya, firman Tuhan, ya. Hendaklah 1, tetap di dalam Dia, tidak bergeser, ya. Kedua, hendaklah makin berakar, artinya tidak bergeser, tetapi tetap akarnya itu makin mendalam, ya. Terus ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Sekali lagi, ada 4 nasihat supaya kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan karena kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya. Kita kuat, kita teguh iman kita, dengan sendirinya imun secara jasmani juga akan meningkat. Karena dimulai dari roh kita dikuatkan, sehingga jiwa kita dikuatkan, tubuh kita juga dikuatkan. Tuhan mengerjakan di dalam hati kita, terutama di dalam, supaya benar-benar yang di dalam ini dikerjakan lebih dulu, ya, dikuatkan, diteguhkan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi masih terus berpegang kepada firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, bahkan tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Seperti dikatakan kitab Yosua. Coba kita baca itu, ya. Jangan lupa memperkatakan. Kita baca ayat 7. Yosua pasal 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Ya. dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jangan lupa memperkatakan, ya. Jangan lupa memperkatakan, ya. Bagaimana kita bisa lupa? Ya. Karena tidak ada satu perhatian. Bagaimana kita bisa lupa? Karena awal-awalnya tidak mau mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak memakai telinga ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau pada sore petang ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita dengar, kita dengar, kita dengar, kita dengar, kita teguhkan. Ayo kita mau makin berakar, makin tetap, makin terus mengucap syukur. Bahkan limpah ucapan syukur terima kasih hanya kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan. Di situ imun kekuatan yang dari Tuhan dilimpahkan kepada kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semua boleh berhasil. Karena kemenangan itu
diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15. Coba kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Silakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. berdirilah teguh. Berdirilah teguh, kuatkan terus. Jangan goyah. Jangan goyah, jangan pindah-pindah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Oh, puji Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau kita mau tetap teguh di dalam Dia, Tuhan itulah yang memberikan kepada kita kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Ya, merenungkan firman Tuhan, bisa kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, karena lebih dulu mendengar, menyimpan, menerima, menyimpan, bahkan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga dalam merenungkan firman Tuhan kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Ya. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya, Tuhan juga dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ada tertulis di dalam hati lebih dulu, sehingga bisa dikatakan firman Tuhan itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Walaupun tidak kita membaca, tetapi setelah kita mendengarkan, merenung, kita menyimpan firman Tuhan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan dalam menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu siap menyerang kehidupan kita. Tetapi kalau kita siap dengan firman Tuhan, ada tertulis, maka kuasa kegelapan itu akan sirna, akan pergi dari kita. Bahkan setelah itu malaikat Tuhan melayani. Ya, ayo kita mau selalu kuat di dalam Tuhan. Empat persoalan yang harus kita tekuni benar-benar, ya. Tekuni benar-benar, terutama pada hari-hari terakhir ini. Coba kita baca lagi, ada persoalan 4 lagi. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 2, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 35, ya, sampai 38. Ya, silakan. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Puji Tuhan. Terus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, puji Tuhan. Terus? Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar firman Tuhan tadi, terus? Hati mereka sangat terharu. Ya, terus? Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ya, dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Jawab Petrus kepada mereka, 1, apa bertobatlah. itu? 1, bertobat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oh, puji Tuhan. Ya. Ada 4, ya. Ada 4, dimulai dari mana? Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Kita harus
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu pasti Yesus ini yang kita percayai, kita imani adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk saya. Ya. Setelah itu kita mau yakini, kita mau mempercayai, imani, kita menyatu di dalam pribadi Yesus Kristus. Setelah itu ada tindakan selanjutnya, yaitu bertobat. Langkah kedua, bertobat. Setelah kita percaya, mendengarkan firman Tuhan, ya, kita bertobat, lebih lanjut, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosaku. Ada 3. 1, percaya kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. 2, bertobat, ya. 3, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dan yang terakhir, kita akan menerima janji firman Tuhan, yaitu kita menerima karunia Roh Kudus. Ya, ada 4 yang membuat kita kokoh, ya, yang membuat kita kuat berdiri. Yaitu pertama, percaya. Kalau kita terapkan dalam tabernakel, 1, percaya kepada pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit, itu terkena pintu gerbang. 2, bertobat. Ada tanda darah, bertobat, terkena mezbah korban bakaran. 3, memberi diri dibaptis untuk menjadi satu jalan pengampunan dosa-dosa kita, itu terkena kolam pembasuhan. Dan yang terakhir, maka kita diwisuda menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, yang menerima karunia Roh Kudus. Ada tanda darah, ada tanda air, ada tanda roh, ya, setelah kita mengimani firman Tuhan. 4 kekuatan yang Tuhan tawarkan kepada kita supaya hari-hari terakhir ini kita menjadi satu sidang jemaat yang kokoh, yang kuat, yang dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita selalu mau maju terus, makin berakar, makin maju terus, maka kita akan dilindungi secara istimewa. Ya. Coba kita baca Keluaran pasal 26, ya. Keluaran pasal 26. Keluaran pasal 26, ya. Kalau kita baca di situ tentang kemah suci, ya. Kemah suci itu ada 4 tudung, ya. Ada 4 tudung, ya. Kemah suci dilindungi, di cover, ya. Dilindungi oleh 4 tudung yang melindungi bait suci, kemah suci, dan kemah ruangan maha suci. Ya. Ada 4 tudung yang melindunginya. 1, yang paling atas adalah tudung, yaitu tudung mina gajah atau kulit lumba-lumba. Ya. Di bawahnya lagi tudung yang kedua dari atas, yaitu tudung kulit domba celup darah. Ya, ada tanda darah. Dan yang ketiga, tudung atau tenda bulu kambing. Ya. Dan yang terakhir, yang paling di bawah yang bisa kita lihat, seperti kita melihat di ruangan ini, yaitu plafon. Ya. Itu adalah tudung tabernakel, tenda kemah. Ada 4 lapis, ya, 4 lapis perlindungan, ya, seperti istana kalau di demo, ya, ada 4 ring, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 yang melindungi, yang menjaga supaya dari serangan-serangan, ya. Demikian juga kalau kita mau berada di dalam ruangan suci,
Karena kita mau maju di dalam terus setelah bertobat, setelah memberi diri dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, kita lebih mendalami lagi, lebih berakar lagi, lebih teguh, lebih mengucap syukur. Bukan lagi berdoa terus, ya, tetapi mengucap syukur, menyembah, mengagungkan Tuhan. Seperti mezbah dupa yang di atasnya ada dupa harum ke tahtanya Allah, ya. Di situ kalau kita berada di dalam ruangan suci, ya, berada di dalam ruangan suci, kita dilindungi luar biasa oleh Tuhan. Tudungnya ini sampai 4 lapis sehingga kehidupan kita ini benar-benar aman dari terpaan-terpaan, godaan-godaan dari luar, ya. Bayangkan waktu di padang pasir, waktu malam dingin, waktu siang panas, ya, bisa-bisa ada terpaan angin topan dan sebagainya. Tetapi kalau kita berada di dalam lindungan Tuhan, karena berada di dalam kemah suci, berada di dalam kehendaknya, berada di dalam ketaatan kepada pribadi firman Tuhan, maka di situ kita akan kokoh, kuat, dilindungi, disertai, dipelihara oleh pribadi Yesus Kristus dalam tanda kemuliaan. Semoga kita sebagai sidang jemaat makin hari, semoga kita semakin diubah, dibaharui terus menerus oleh kuasa firman Tuhan, bahkan makin hari makin memegang, menyimpan, melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan dan kita mengalami kemenangan dan dilindungi, di-cover oleh Tuhan secara istimewa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini sebelumnya kita datang di bawah kaki Tuhan, mari kita akan melakukan satu lagu Psalm nomor 193, yaitu semakin mulia Dia mengubahku. Semakin mulia, semakin mulia Dia mengubahku. Amin. Ubahku dari serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya dari atas. Semakin mulia, semakin mulia Dia mengubahku. Amin. Ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, ubahku ya Tuhan, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia, semakin mulia Dia mengubahku. Ubahku ya Tuhan, tolong ubahku.
menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Sidang jemaat yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, silakan duduk. Hati kita tertuju menyembah, mengucap syukur, mengagungkan, memuji nama di atas segala nama, Yesus Kristus yang sudah menang atas maut. Biarlah menyatu dalam kehidupan kita. Kita dibaharui terus menerus, makin dikuatkan, makin dikokohkan, sehingga satu kali kelak kita memancarkan cahaya seperti Tuhan memancarkan terang di atas gunung. Ya ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Oh Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Baharui terus menerus oleh firman yang Engkau perkatakan. Sucikan hidup kami oleh firman yang Engkau katakan, yang kami dengar selalu ya Tuhan. Supaya kami dalam persekutu dengan firman-Mu, kami boleh makin dikuatkan, makin disegarkan, makin dikokohkan oleh kuasa firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Oh, kami menyembah terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Yesus. Terima kasih, terima kasih, syukur. Terima kasih Tuhan, Yesus.
kekuatan, Engkau yang memberi kemenangan, Engkau yang membela, Engkau yang melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dengan hari jelang berdatangan Engkau yang kedua. Hidup ini makin dirubah, dibaharui terus menerus dari jasmani menjadi rohani ya Tuhan. Dari yang mula-mula jasmani yang memikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi kalau kami diubah, kami boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena kuasa kebangkitan sudah kita alami dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukalah mata kami, jangan sampai mata kami dibutakan oleh ilah-ilah dunia, sehingga kami tidak bisa memandang kemuliaan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, jelekkan mata kami, sehingga kami bisa memandang segala keajaiban-keajaiban dari pribadi Engkau dalam firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang mengatasi langit dan bumi, bahkan kami percaya Engkau lah yang berkuasa atas bumi ini, bahkan berkuasa juga atas pandemi-pandemi. Engkau berkuasa menyingkirkan, Engkau berkuasa melenyapkan dari bumi ya Tuhan, sehingga kami boleh dibebaskan, sehingga kita umat-Mu Tuhan boleh mengalami kekuatan, kesehatan dan kemenangan dari Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang mendengar, kurang kokoh, kurang setia dalam pribadi firman-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni. Mulai saat malam hari ini kami mau tetap setia mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu. Makin kokoh, makin melimpah di dalam ucapan syukur. Terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan bangkit diri. Kita harus melakukan sekali lagi kor. Setia ubahku, ubahku dari nafsani jadi
wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Kita angkat tangan, ya upahku, ya upahku, upahku dari Nasrani, dari rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah janji firman-Mu. Kalau kami semua sidang jemaat-Mu dirubah menjadi serupa dengan wujud gambarnya Yesus Kristus seperti di Taman Eden Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa berkat dari berkat Tuhan, yaitu berkat kami berkuasa untuk mengalahkan segala macam musuh, baik yang di darat, di udara maupun di laut. Kami boleh mengalami satu perbanyakan, sehingga kami boleh selalu hidup di dalam kelimpahan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu yang hidup itu. Firman-Mu boleh menjadi satu pengalaman dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan dengan berkat yang utuh, yaitu berkat nama di atas segala nama, berkat dari nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dalam keselamatannya, di dalam kasih-Nya, bahkan di dalam penyertaannya sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah nama ini melekat, menyatu dalam kehidupan kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian kami sudah mengucapkan berkat, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.